Jadi kata Abu Bakar tersebut, sekalian memang kubur itu gelap. Bergantung pada kita dalam kehidupan dunia ini, ada tidak persiapan kita menyiapkan pelitanya. Nah maka oleh sebab itu ketika kita kumpul seperti ini, mumpung kita masih hidup, siapkanlah diri kita. Kita nanti tidak ada yang bisa nolong Pak Abu. Kita mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Syukur-syukur kalau ada ahli waris yang menolongnya, yang masih hidup, yang bisa kemudian menolong kita. Nah maka oleh sebab itu sekalian, ketika kita hidup di dunia ini, kita jangan lupa diri. Sering orang lupa diri disebabkan karena mengejar-ngejar harta, disebabkan karena perlombaan membangga-banggakan anak keturunan, disebabkan karena angan-angan kosong yang diperturutkan olehnya. Nah, maka oleh sebab itu kita kumpul seperti ini mengingatkan kita sekalian. Jadi bagaikan arisan, hari ini yang nerima arisan di sini, besok kita tidak tahu. Cuman bedanya kalau arisan kematian ini dengan arisan dunia, Pak Bu. Kalau arisan dunia semua orang ingin nomor satu, tapi kalau arisan kematian tidak ada tuh Pak Bu. Lah 100 tahun pun umurnya, lah cie emok lah, hanya ingin nomor terakhir. Jadi kalau datang di malaikat maut Pak Bu, di datanya kita semua ada 200 peserta arisan kematian, 200 orang. Malaikat maut menyodorkan siapakah yang ingin nomor satu. Nah ada yang mau Pak Bu. Nah, yang daftar mungkin saya nomor 201 ya, 202 peserta 200, cuman dia ingin nomor 201. Nah maka oleh sebab itu sekalian, kalau hari ini kita berkumpul di sini, kita tidak tahu besok, lusa, entah mungkin di rumah kita atau nanti malam. Allahu a'lam. Karena kita tidak tahu Pak Bu. Saya sendiri ya hari-hari belakangan ini banyak orang-orang dekat dengan saya meninggal dunia. Tadi malam makcik saya meninggal dunia jam 1, tapi tidak bisa dijenguk karena COVID. Kalau meninggal COVID kan tidak bisa dijenguk. Lalu kemudian sehari sebelumnya mantan ketua DPRD Kampar meninggal dunia. Sebulan lalu baru ketemu dengan beliau ke pondok pesantrennya. Lama bercengkerama, makan sama-sama, sehat orangnya. Kalau duit banyak, yang ditanya duit lagi. Nak kemana berobat? Nak berapa biaya obat? Kata orang Pak Bu, COVID ini kalau biaya mandiri habis 250 juta. Karena sekali suntik itu Pak Bu 8 juta. Itu komandan Korem, ibunya kena COVID. Nah itu dirawat sendiri, dibiayai sendiri. Sekali suntik itu 8 juta Pak Bu. Ada yang dosisnya 15 juta. 15 juta, 8 juta. Maka kalau pemerintah tentu tidak sanggup membiayai seperti itu. Paling kalau pemerintah kan anggarannya sekitar antara 60 sampai 125 juta satu orang. Nah ternyata Bapak sekalian diberi pun suntik, kalau sudah sampai ajal apapun nak disuntikkan tidak bisa. Tak bisa Pak Bu. Kalau Allah sudah perintahkan malaikat maut cabut nyawanya, tak bisa. Nah cuman saya ingatkan Pak Bu, kalaulah orang-orang dekat dengan kita, tetangga kita, orang-orang yang akrab dengan kita sudah pada meninggal, atau saya siaplah kita tuh Pak Bu. Karena itu bukan kata saya Pak Bu, itu ungkapan dari para ulama. Nah, jadi boleh jadi ibaratnya Pak Bu, malaikat maut sedang di daerah itu. Saya tidak tahu di sini Pak Bu. Iya. Jadi kalaulah orang dekat dengan kita, ketua pengurus meninggal, bendahara belum. Nah, artinya orang-orang yang kenal dengan kita, sanak famili kita, orang yang dekat dengan kita, sebetulnya itu mengisyaratkan kita. Saya tidak nakut-nakutin Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan saja. Nah, termasuk saya Pak Bu. Tadi maka saya mulai dari cerita saya, makcik saya, orang yang saya kenal pada meninggal, jangan-jangan saya habis itu lagi. Nah, kita harus berani mengatakan begitu, jangan-jangan saya. Karena kita merasa begitu, akhirnya kita siap. Tapi kalau saya kan masih muda, saya kan masih sehat, tidak ada gejala apa-apa, masih lama saya lagi.
Itu yang menyebabkan kita lalai itu, Pak. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, maka oleh sebab itu sebaik-baik bekal dalam menghadapi kematian tersebut adalah amal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan Bapak sekalian kepada ahli waris, sabarlah dalam menghadapi ujian ini. Karena Bapak sekalian, sabar dalam menghadapi ujian itu kata Ibnu Qayyim adalah seringan-ringan ujian kesabaran atau serendah-rendah kesabaran. Ada sabar yang lebih berat dari itu sebetulnya. Sabar dalam menjalani ketaatan dan sabar dalam mengendalikan nafsu. Kenapa Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut mengatakan sabar dalam menghadapi musibah tersebut adalah sabar yang paling ringan dan paling rendah? Karena memang Pak Bu, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak serela, pilihannya hanya satu, yaitu sabar. Oh, andaikan kemudian ada ahli waris meraung-raung, bergolek-golek misalnya, akankah hidupkah yang telah meninggal dunia? Kan tidak juga hidup. Maka sikap yang terbaik memang harus sabar. Ada orang kampung saya Pak Bu, suaminya meninggal dunia. Saya sebutlah orang kampung saya. Suaminya meninggal dunia, usia 68 tahun. Dia usianya 60 tahun. Meninggal suaminya. Bergolek-golek di rumah sakit. Meraung-raung macam anak kecil. Hidupkah suaminya? Enggak juga hidup. Justru derita yang diderita oleh suaminya nanti. Kalau ada ahli waris mengatakan, ya Allah, kenapa engkau cabut nyawa suamiku, nyawa ayahku? Mana tulang punggung keluarga kami lagi nanti? Mana yang akan memberi nafkah kami? Allah nanti tanya itu, jenazah itu dikubur. Memang betul engkau yang menghidupi istri dan anak-anakmu? Ayah meninggal tadi lah nyoral. Hendak ada ya Allah, ada apa dia kone hazab oleh malaikat. Maka itu sebabnya dilarang oleh Rasul. Tak boleh ahli waris meratap. Menangis sebagai tanda cinta itu lumrah. Karena Rasul sendiri ketika meninggal putra yang bernama Qasim, Rasul menangis. Sampai kemudian Umar dengan nada tinggi mengatakan, ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasul. Kata Rasul, tangisan dan air mata adalah buah cinta kasih orang tua pada anak. Yang tak boleh itu diiringi dengan kalimat seakan menyesali takdir Allah. Kalau menangis disebut yang baik-baiknya, boleh. Itu malah kemudian terbaik. Selagi jasad masih ada dan belum dikuburkan. Bahkan ada kemudian para ulama mengatakan 40 hari setelah meninggal dunia tersebut, jangan disebut-sebut yang buruk. Semua yang baik-baik disebut. Sekalipun orang itu perangainya buruk. Misalnya perangainya buruk. Kan manusia ini tidak ada yang buruk semua perangainya. Pasti ada yang baiknya. Nah, maka orang yang telah meninggal itu disebut adalah yang baik, yang baik, yang baik. Karena itu diaminkan oleh malaikat. Semua ucapan itu diaminkan oleh malaikat. Nah, maka oleh sebab itu kepada ahli waris tentu kita berharap menjadi ahli waris yang sabar. Bagaimana bisa sabar tersebut? Tentu berbaik sangkalah kepada Allah. Al-Quran mengajarkan bagaimana cara berbaik sangka. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sebagai penolongmu sabar dan salat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Jangan katakan orang mati di jalan Allah itu adalah mati, akan tetapi mereka hidup tapi kalian tidak menyadarinya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji mereka dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, keterancaman jiwa, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembiralah pada orang-orang yang sabar. Apa tanda kesabaran tersebut? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah dari segenap hati yang dalam terikrarlah kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah
dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Suamiku adalah milik Allah, ayahku adalah milik Allah. Ketika Allah sang pemilik mengambil miliknya, kita harus ridho, maka kita akan bisa sabar. Tapi kalau kita tidak berbaik sangka, khawatirnya kesabaran itu tidak bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kepada ahli waris, belumlah selesai bakti kita dan membantu orang tua kita atau suami atau istri atau keluarga kita yang telah meninggal dunia. Selagi hayat masih dikandung badan, apalagi anak, itu takkan pernah berakhir yang namanya bakti pada orang tua. Cuman caranya berbeda. Kalau dulu bertemu langsung dengan orang tua, memberi langsung kepada orang tua, sekarang caranya berbeda. Caranya bagaimana? Temui dan jalin silaturahim dengan sanak famili almarhum. Lalu kalau kita memberi kepadanya, seakan kita memberi nafkah kepada almarhum. Cari siapa yang teman dekat dari almarhum, jalin silaturahim dengan teman dekatnya tersebut. Almarhum ini kan orang bermasyarakat, Pak. Maka ahli waris jaga itu bagaimana tetap bermasyarakat. Karena kalau kita bermasyarakat berarti kita mewarisi dari orang tua kita. Orang tua kita bermasyarakat sampai kemudian jadi pengurus masjid, jadi pemuka masyarakat. Nah, maka anak tentu kemudian tetap menjalin silaturahim dengan masyarakat, dengan teman-teman dekat almarhum tersebut. Yang kedua, kalau ada rezeki, sedekah untuk almarhum, baik sedekah dengan sebutan sedekah ataupun kemudian dengan sebutan wakaf, insya Allah sampai. Aisyah radhiyallahu anha berkata pada Rasul, ya Rasulullah, ketika ibuku akan meninggal dunia, dia berpesan, suaranya tak terdengar tapi aku mengerti ya Rasul. Dia berpesan agar aku bersedekah untuknya setelah meninggal dunia. Apakah sedekahku untuk ibuku yang telah meninggal dunia sampai Rasul? Kata Rasul, sampai. Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, amalan utama apa yang harus saya lakukan yang manfaatnya dirasakan dalam waktu yang panjang oleh orang tuaku yang telah meninggal dunia? Kata Rasul, buatkan sumur. Selagi dimanfaatkan oleh orang lain sumur tersebut, maka akan mengalir terus pahala. Kalau bahasa sekarangnya, berwakaflah. Karena sumur tersebut kan itu esensinya kan wakaf. Nah, jadi kalau ada untuk masjid, untuk misalnya MDTA dan lain sebagainya, ikut berakab di sana. Ada sahabat yang berkata pada Rasul, ya Rasul, ketika ibuku meninggal dunia, aku tidak berada di sisinya Rasul. Sedih hati ini ya Rasul. Ingin bersedekah untuknya Rasul, ibuku yang telah meninggal dunia tersebut, aku tidak tahu ya Rasul, apakah sampai sedekahku? Kata Rasul, sampai. Maka dia pun langsung mengikrarkan, kalau begitu ya Rasul, kebun kurmaku yang sudah siap dipanen, aku wakafkan untuk ibuku yang telah meninggal dunia. Jadi Pak Bu, sedekah itu insya Allah sampai pahalanya. Karena memang sekalian banyak riwayat yang menyebutkan seperti itu. Misalnya Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin atas kematianmu. Imam Asy-Syafi'i memahami hadis ini dalam dua pengertian. Pertama, bacakan surat Yasin bagi orang yang akan meninggal dunia, insya Allah meringankan sakaratul mautnya. Yang kedua, bacakan surat Yasin atas orang yang telah meninggal dunia. Dia mendapatkan pahala dari bacaan tersebut, yang diniatkan itu mendapatkan syafaat. Maka Bapak sekalian, ketika ziarah kubur kan kita dianjurkan baca Quran. Maka Imam Syafi'i itu sampai mengatakan ziarah kubur sekali dibaca, banyak mendapat. Dia ada Jalaluddin As-Suyuti itu menulis buku, kalau dalam bahasa kitanya siapa di rumah itu, lalu kemudian dijualnya kursi sofanya. Yang protes orang lain, Pak, apa lo dijual-jual tuh sofa tuh? Kira-kira waras nggak tuh Pak? Yang punya sofa jual, yang protes tak setuju, yang tak punya sofa tetangganya. Nah,
Jadi umpamanya begitu Pak Bu, mohon maaf kalau salah kiasannya, tapi ibaratnya begitulah. Sang pemilik mengambil milik lalu kemudian protes kepada Allah, nah, maka Allah marah. Marahnya bukan sekedar orang yang protes tersebut berdosa, tetapi kemudian berdampak siksa terhadap orang yang telah meninggal dunia. إخوانه من النبيين والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى روح جدنا وجداتنا ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم خصوصا على هذه النية لروح المرحوم حجي نظام بن عبد المطلب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت ونحن على عبدك وعليك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل في هذه العبادة الصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين.
اللهم اغفر لأتو هجيني ذنب عبد المطلب اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واجعل الجنة مثواه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب يوم المحشر ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين